Namun sebelum podcast ini berjalan, mungkin biar tambah semangat juga, kalau ndak kenal ndak sayang ya, betul, kepada Mas. kepala sekolahnya ya. Iya. Nah, itu Sobat Spensaba. Jadi itu sangat menarik sekali. Jadi tunggu aja pada bulan November pasar setongnya itu. Iya. Tapi berkesannya menurut saya ya ini Podcast ini. adanya Podcast podcast ini. awal ini. Saya dari pensi ini juga Pak, sekolah kita akan mengundang Mengundang artis terkenal. artis, ya. Oh iya Pak, gitu ya. Tahun-tahun Tahun sebelumnya. kemarin itu Iya. seperti Naswa, terus Fider Masa juga gitu, Pak. Iya. Jadi artis-artis yang papan atas. Iya. Berarti kita sudah mengerucut arah pembicaraan kita di sekolah kita ya. Iya. Sekolah kita. Pengalaman awal di sekolah kita ya di Spensaba. Dialog menarik dan berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Spensaba, bertemu lagi di podcast Dimensi, dialog menarik dan berisi. Perkenalkan, nama saya Aldo dan tentunya saya tidak sendiri di sini, saya bersama partner saya. Halo, perkenalkan nama saya Damar. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu spesial sesuai janji kita kemarin. Siapa bintang tamunya? Pasti kalian pada kepo kan siapa sih bintang tamu spesial kita di podcast perdana kali ini? Yaitu Bapak Hermanto, Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan. Assalamualaikum, Bapak. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah di hari Jumat yang ya berkah dan Ya. barokah ya, kita bisa melaksanakan suatu program spesial ya yang dimiliki SMP Spesial kita Bangkalan. Spensaba ya. Ya. Nah, Sobat Spensaba pasti sudah banyak yang tahu kan tentang kepala sekolah kita. Dan ada juga beberapa Sobat Spensaba yang masih kurang kenal kepada Bapak sekolah kita. Jadi dipersilahkan kepada Bapak untuk perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih buat Mas Aldo dan Mbak Damar ya. Ya. Atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri ya. Kebetulan saya di sini dikatakan baru ya. Ya, Baru Pak. bertugas kurang lebih satu bulan. Ya. Jadi sesuai dengan janji saya, alhamdulillah pada hari ini ya di perdana podcast Spensaba sudah terwujud. Namun sebelum podcast ini berjalan, mungkin biar tambah semangat juga, kalau ndak kenal ndak sayang ya, betul, kepada Mas. kepala sekolahnya ya. Ya. Nama saya Bapak Hermanto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Mungkin di antara para guru juga siswa-siswi ada sebagian yang kenal ya, karena waktu itu tanggal 8 Agustus kalau nggak salah sempat serah terima jabatan dengan kepala sekolah 8 Wari. Bapak Anwari yang kebetulan itu sudah purna tugas Ya, yang tugas, melaksanakan betul, Pak. tugas dengan baik, dan alhamdulillah saya dipercayakan untuk memimpin lembaga SMP 1 Bangkalan. Ya, itu nama saya. Juga sebelumnya saya bertugas di SMP pinggiran ya, dikatakan pinggiran, namun punya pemikiran keinginan seperti yang di kota ya. Di SMP 2 Burneh kurang lebih saya mengabdi hampir 7 tahun. Berarti cukup lama juga di sana ya, Pak? Ya, cukup lama, dikatakan lama, tapi menurut saya cukup sebentar, merasa kenyamanan yang dimiliki. Ya, betul, Pak. Betul. Itu perkenalan saya. Dan kebetulan untuk tempat tinggal tidak begitu jauh ya. Butuh waktu kurang lebih 5 menit. 5 menit. Iya, Berarti 5 menit. jarak dari rumahnya Bapak ke sekolah itu tidak jauh ya Bapak? Ya, kurang lebih 1,5 kilo lah gitu. Itu perlu disyukuri ya, sehingga dengan kedekatan dengan sekolah sehingga kami bisa memberikan kontribusi yang maksimal kepada sekolah, juga kepada anak didik kita gitu, termasuk Mas Aldo dan Damar yang sampai Iya. bisa tampil di podcast perdana ini ya. Kalau Gitu. misalnya kita boleh tahu itu Pak,
Alamat rumah Bapak itu di mana ya? Siapa tahu nanti Sobat Spensaba bisa berkunjung Oh, atau boleh, bermain-main. Iya. Nah, ini yang perlu kami harapkan seperti itu. Jadi artinya kepala sekolah bukan suatu penghalang untuk berkomunikasi. Ya, Iya. betul. Saya berkeinginan karena untuk mengubah paradigma kepemimpinan itu bahwa seorang kepala sekolah itu bukan seorang yang mempunyai prinsip diktator, tapi merupakan kepala sekolah yang memberikan pelayanan. Nah, pelayanan baik kepada guru, siswa, sehingga ada kontribusi dan sifatnya familiar gitu ya. Alamatnya Jalan Pemuda Khafa, depannya Masjid Juno itu, pos polisi Pertigaan belakang itu, Pak. Iya, di pertigaan Di itu. sebelahnya mananya Bidan Buyun itu, Pak. Itulah kebetulan itu merupakan partner saya, iya. untuk bisa seringnya bersilaturahim setiap hari gitu. Kebetulan istri saya itu juga profesinya bukan seorang guru, tapi dia berprofesi di pelayanan kesehatan. Ya, Pak. itu juga anak saya yang kedua-duanya juga alumni SMP 1 Bangkalan. Ya, itu. Nah, Sobat Spensaba, tadi Bapak sekolah kita sudah memberitahukan tentang alamat rumahnya. Jadi ayo dong Sobat Spensaba itu bermain-main atau Silaturahmi, bersilaturahmi. ya. Siapa tahu nanti kita bisa makan-makan bersama juga di rumahnya Bapak. Monggo. Ya. Nah, itu juga tadi perkenalan dari Bapak. Selanjutnya kami ingin bertanya tentang pengalaman Bapak yang dulunya katanya saya pernah dengar juga dari guru hingga menjadi kepala sekolah saat ini itu seperti apa, Pak? Oh iya, alhamdulillah. Sebenarnya saya untuk menjadi kepala sekolah itu sebenarnya di benak itu tidak ada. Namun itu menurut saya pribadi ya, Iya, Pak. kepala sekolah itu sebenarnya sama dengan guru. Cuma itu merupakan suatu tugas tambahan yang diberi kepercayaan kepada saya untuk mendapatkan tugas tambahan menjadi seorang kepala sekolah itu. Dan waktu itu tahun 2010 itu memang ada tes untuk menjadi seorang kepala sekolah, itu ada tes kompetensi itu. Kami waktu itu mengikuti tes cakep waktu itu. Itu dilaksanakan dengan tujuan bukan harapan ingin jadi kepala sekolah, cuma sebagai pengalaman untuk uji kompetensi waktu itu. Pada waktu itu memang adanya berupa program pemerintah terhadap guru yang bersertifikasi. Iya. Iya, Pak. Dengan harapan dengan ikut ujian tes kecakapan kepala sekolah tersebut untuk sebagai pengalaman gitu. Dan alhamdulillah itu dampaknya sangat positif bagi saya. Dan pada tahun 2010 Iya, Pak. saya ditugaskan di SMP yang dikatakan baru itu di perbatasan Sampang dengan Bangkalan, di pojok itu daerah Kecamatan Kokop itu. Iya. Itu pengalaman saya itu di tahun 2010. Cuma saya diangkat menjadi seorang guru itu tahun 1996. Mungkin di Aldo sama di Damar belum lahir ya. Iya, Pak. Dan berapa lahirnya itu? Saya 2007 Ah, iya, itu belum. Jadi saya sudah 1996 sudah diangkat menjadi guru di SMP 2 Burne gitu. Nah, selanjutnya dari pengalaman yang panjang itu mesti ada pengalaman yang sangat berkesan dan tidak mudah dilupakan bagi tidak Bapak. bisa dilupakan. Ya, mungkin Sampai Bapak saat bisa berbagi cerita kepada Sobat Spensaba itu seperti apa, Pak? Kalau pengalaman yang tidak bisa dilupakan itu sebenarnya sih banyak gitu. Saya cuma untuk di sekolah kita nih kan saya dikatakan baru 1 bulan, tidak punya pengalaman berkesan. Tapi berkesannya menurut saya ya ini Podcast ini. adanya ini. podcast awal ini itu pengalaman yang bagi saya tuh cukup luar biasa itu. Tapi selama saya menjadi seorang guru, pengalaman saya yang berkesan itu ketika saya diangkat menjadi kepala sekolah.
di bayangan saya itu tidak ada. Saya tuh mampukah menjadi seorang pemimpin suatu lembaga dan ditugaskan di daerah terpencil yang tidak mempunyai teman, saudara atau siapapun, tapi berkeinginan tekad tujuan untuk membangun pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah kesannya walaupun posisi itu jaraknya jauh, medannya yang cukup menantang, tapi nikmat kalau kita rasakan dengan kesabaran gitu, tidak ada tekanan gitu ya. Itu. Ya dengan tekad yang kuat itu ya Pak bisa akhirnya mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya seperti itu ya Pak. Iya. Selanjutnya yang pertama kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak karena sudah mewujudkan cita-cita kami, sudah memiliki studio podcast dan podcast Pensaba ini. Dan selanjutnya kita akan berbincang lebih dalam lagi tentang sekolah kita ya, Pensaba kita ya Pak. Berarti kita sudah mengerucut arah pembicaraan kita di sekolah kita ya. Pengalaman awal di sekolah kita ya di Pensaba. Ya. Nah, tentunya sebagai sebagai kepala sekolah sendiri Bapak memiliki tugas dan tanggung jawab. Nah, kalau mau sharing-sharing kepada sobat Pensaba, apa sih tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai kepala sekolah? Baik, saya jelaskan. Saya tentunya ditugaskan di SMP 1 Bangkalan ya. Punya tugas ya. Ya, betul. Tupoksi yang tentunya mengacu pada Permen nomor 19 tahun 2017 di standar pengelolaan itu bahwa tugas seorang kepala sekolah itu yang pertama ya. Terutama kita di SMP 1 Bangkalan. Yang pertama kita mempunyai perencanaan ya. Yang pertama adalah merencanakan program. Ya, betul. Ya, itu yang fokus. Kalau kita masuk di lembaga tidak punya rencana, tidak bisa ya. Kita harus punya rencana yang matang. Lebih-lebih di sekolah SMP 1 ini merupakan sekolah yang dikatakan sekolah pertama sejak berdirinya SMP, sejak adanya SMP di Kabupaten Bangkalan. Jadi harus mempunyai rencana yang cukup matang gitu ya. Kemudian kedua, setelah kita rencanakan ya, kita melaksanakan program. Iya. Melaksanakan program. Setelah kita rencana sudah matang, kita melaksanakan program tersebut, dilaksanakan. Rencana tersebut dilaksanakan. Kemudian dari pelaksanaan ini hasilnya apa? Kita adakan supervisi. Supervisi dari pelaksanaan itu apa? Seperti evaluasi gitu ya Pak? Iya, nanti supervisi kemudian kita evaluasi. Iya, itu yang harus kita laksanakan. Sehingga di rencana awal misalnya kita merumuskan, kemudian kita menetapkan dan melaksanakan visi yang ada di sekolah kita. Itu di perencanaan tersebut. Kemudian kita merumuskan juga menetapkan misi yang ada di sekolah kita. Kemudian kita merumuskan, menetapkan dan melaksanakan tujuan program yang kita siapkan. Sehingga benar-benar tertata apa yang telah kita rencanakan oleh seorang kepala sekolah. Gitu ya. Jadi tugas kita kalau kita jelaskan satu persatu ini kita ambil sampel saja ya. Itu. Jadi biar Mas Aldo dan Dama nanti bisa disampaikan ke teman-teman mungkin ada yang berminat jadi kepala sekolah gitu ya, Pak. Bukan masalah berminatnya, artinya program yang dimiliki oleh sekolah, dimiliki oleh sekolah. Jadi gitu. Untuk menjadi kepala sekolah itu lumayan berat ya Pak, tugas dan tanggung jawab. Dikatakan berat itu bagi mereka yang tidak punya keinginan untuk maju. Bagi saya kepala sekolah itu tidak berat. Kita hadapi dengan yang penting di perencanaan dan pelaksanaannya kita tertata dengan baik. Insya Allah apa yang ada di visi misi bisa terlaksana. Contoh awal ini ya Mas Aldo ya. Saya masuk di sini baru 1 bulan, punya rencana. Karena di era sekarang, di era digital, di abad 2001, kita jangan menunggu bola, tapi kita harus menjemput di era milenial. Apa keinginan sekolah? Oh ternyata di
kegiatan podcast ini sangat bermanfaat. Sehingga salah satu contoh pengalaman awal buat Aldo dan Mbak Damar itu ya. Iya. Itu. Nah, kalau menurut Bapak, apa yang menjadi unggulan dari sekolah kita itu apa, Pak? Untuk menggali unggulnya di sekolah kita itu kan sebelum saya ditempatkan di sini kan sudah mengetahui ya keunggulan yang dimiliki di SMP 1. Yang pertama SDM-nya yang luar biasa. Ya, guru-gurunya mempunyai kompetensi yang sudah dikatakan punya kemampuan SDM yang luar biasa juga. Juga inputnya, anak-anaknya juga orang tua, sarana dan prasarana itu sudah unggul. Tinggal kita memoles bagaimana SMP kita ini menjadi yang nomor wahid sesuai dengan namanya, spesial wah gitu. Nah, pastinya Bapak menjabat sebagai kepala sekolah ini memiliki program yang akan memajukan sekolah kita. Kalau boleh tahu programnya itu seperti apa ya, Bapak? Ya, tadi seperti saya jelaskan tadi, langkah awal kita utamanya yang Mas Aldo tanyakan tadi tentang tugas pokok kepala sekolah ya. Kemudian kita lanjutkan dengan program yang dimiliki oleh sekolah kita. Saya sempat sebelumnya tuh komunikasi dengan Bapak Kepala Dinas dan juga Bapak Kebina sudah ada komunikasi dengan Bapak Bupati bahwa dengar sekolah kita ini akan diadakan semacam program sekolah, bukan sekolah unggulan tapi sekolah yang berbasis bukan berbasis tapi sekolah berasrama. Kalau bahasa ngetennya itu boarding school ya. Itu. Makanya itu nantinya itu merupakan program utama bagi sekolah SP1 Bangkalan itu. Itu bagaimana nanti mengelola menjadi sekolah yang favorit ya. Yang awalnya favorit dengan adanya program boarding school yang berasrama, nanti mungkin terrealisasi itu di tahun depan gitu Mas Aldo ya. Sayang sekali ya Bapak, kita sudah lulus. Cuma bisa mendengar aja. Ya, tapi itu program awal yang nantinya akan sebagai pilot projectnya di kelas 7. Karena sekolah kita ini memiliki 2 tempat ya. 2 tempat, gedung yang lama dan gedung yang baru. Sehingga saya mempunyai inisiatif karena melihat output di sekolah SD itu banyak melanjutkan mereka, para orang tua sangat antusias untuk mendaftarkan putranya ke luar Bangkalan, yaitu dengan melanjutkan sekolahnya yang berasrama, boarding school itu ya, yang istilahnya boarding school. Sehingga saya mempunyai inisiatif ke sana dan ada respon sehingga dimasukkan di program unggulan ini. Di samping ini program yang unggulan yang dimiliki, tercetuslah adanya podcast ini juga. Ini merupakan program unggulan yang tentunya kita harus kita tingkatkan. Podcast ini tidak hanya ibaratnya seumur jagung, tapi kian menyebar sehingga kita bisa tampil awal ini nanti Mas Aldo sarankan untuk di like dan di subscribe, untuk di share kembali sehingga nama Spensaba semakin tidak lingkupnya di Bangkalan tapi bisa menasionalkan gitu. Lebih-lebih adanya adanya sekolah yang boarding school. Boarding school. Nah, ya itu Sobat Spensaba. Jadi kita kan SMP1 ini akan menjadi sekolah asrama, itu boarding school itu Sobat Spensaba. Nah, selanjutnya upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas di SMP1 ini seperti apa, Pak? Terkait upaya yang harus kita lakukan Mas Aldo dan Mbak Damar, bahwa kepala sekolah itu harus mempunyai tri hal yang harus kita pakai, utamanya bagi saya ya, bahwa saya punya keyakinan, Intinya yakin ya, punya keyakinan
seorang kepala sekolah punya keyakinan bahwa setiap siswa mempunyai kemampuan yang bervariasi. Kemampuan yang bervariasi itu, potensi yang berbeda-beda itu kita manfaatkan. Karena apa? Setiap siswa itu mempunyai potensi, bakat, minat yang berbeda-beda. Ya. Perbedaan itulah kita gali, kita fasilitasi, berbentuk kegiatan. Salah contoh, Mas Aldo dan Damar itu senangnya di bidang jurnalistik. Kepala sekolah punya keyakinan untuk menyediakan fasilitasnya gitu. Kemudian siswa yang lainnya senang di bidang non akademik, misalkan di pencak silat atau di ekstra lainnya, kita fasilitasi yang dengan baik. Itu satu hal yang pertama. Kemudian nomor dua, bahwa kepala sekolah punya keyakinan bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah itu akan tumbuh dan berkembang. Tugas saya selaku kepala sekolah ya bagaimana supaya tumbuhnya bibit-bibit baru. Bibit-bibit baru yang masih dikatakan originalnya ada. Pak. Kita kepala sekolah punya keyakinan untuk membina, membimbing supaya menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia sesuai dengan program pemerintah sekarang yang lagi viral. Itu program pemerintah Pak Nadine, adanya kurikulum Merdeka Belajar. Kita fokus 6 profil yaitu Pancasila. Itu yang harus kita gali. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah harus mempunyai keyakinan bahwa guru-guru kita itu guru-guru yang profesional, mempunyai kompetensi yang tinggi. Tugas saya supaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada dua hal yang saya sebutkan tadi. Gurunya jangan diem. Sekolah memberikan semacam pelatihan, betul. Pelatihan supaya kompetensi gurunya semakin meningkat. Lebih-lebih kita harus jangan diam, bergerak, jangan menunggu. Diadakan pelatihan, juga bimbingan, supervisinya harus lebih diperketat, program-program gurunya yang harus jelas dan bermanfaat bagi siswa. Jadi kalau sudah kepala sekolah menguasai ini, insya Allah program itu akan berjalan. Kesuksesan pasti ada gitu, Mas Aldo, gitu ya. Jadi kepala sekolah harus punya tiga hal. Yang pertama bahwa setiap siswa mempunyai kompetensi yang berbeda. Jadi itu yang harus kita tanam awal itu, Mas Aldo ya. Nah, terus upaya agar pengembangan komunikasi yang baik di antara warga sekolah seperti guru, staf TO atau para kita siswa gitu, seperti apa, Pak? Itu pernah saya coba ketika saya baru pertama 1 minggu, karena saya mempunyai keinginan biar kita ada komunikasi yang lebih baik, lebih baik. Maka setiap bulan nanti program saya akan mengadakan sharing pendapat tentang kelemahan-kelemahan apa yang kita miliki di sekolah, keunggulan apa yang kita miliki, kita bahas, bahas di Dewan Guru sehingga sedikit kekurangan bisa ditambahi dengan adanya sharing pendapat, juga memanfaatkan contohnya organisasi yang dimiliki kita. Salah satu contoh adalah organisasi siswa OSIS yang ada di SMP itu kita manfaatkan dengan baik sehingga komunikasi antara guru dengan siswa itu tetap terjalin, siswa dengan siswa juga akan tetap terjalin. Itu Mas Aldo ya. Itu bagian dari keinginan saya supaya kegiatan interaksi antara guru dan siswa itu tetap terjalin gitu. Lalu bagaimana upaya untuk mewujudkan tenaga pendidikan di dalam bidang kompak, aktif dan pembelajaran dan yang inovatif? Untuk yang seperti yang disampaikan tadi bahwa kita sekarang kan sudah
setiap lembaga pendidikan sudah melaksanakan program kurikulum merdeka ya. Kurikulum Merdeka. Itu sudah di kurikulum merdeka tersebut di profil Pancasila itu sudah lengkap semuanya, dimana untuk menjalin kekompakan tersebut khususnya di sekolah kita ya. Itu walaupun kurikulum Merdeka Belajar ini belum ada, saya yakin dan punya keyakinan bahwa terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, interaksi antara guru dengan siswa itu sudah berjalan dengan baik. Iya. Pak, betul, Pak. Lebih-lebih dengan program kurikulum merdeka ini yang artinya fokusnya kepada siswa. Siswa lebih diutamakan yang mempunyai inovasinya terkait dengan perkembangan yang ada di kurikulum tersebut. Oh iya, Pak. Gitu, sehingga nantinya guru bukan hanya memberikan materi, tapi hanya sebagai fasilitas anak bisa mempunyai kemampuan untuk berinovasi, ya, berkreatif dan bernalar. Bagaimana mereka itu bisa memberikan suatu gagasan dan bisa menyimpulkan yang telah disampaikan oleh guru tersebut, gitu. Jadi perannya sangat aktif sekali di kurikulum Merdeka siswanya ini ya, Pak? Iya, lengkap sekali. Itu makanya dikatakan di dalam profil Pelajar Pancasila. pelajar Pancasila itu kan ada 6 ya. Itu kita harus mempunyai yang pertama adalah Ketakwaan. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam arti kita di 11 mapel itu harus berkesinambungan. Iya. Berkesinambungan. Kemudian kita mempunyai bernalar kritis, ya, juga bergotong royong. Iya. Modal kita yang dimiliki sekolah kita ini, walaupun kita belum dikatakan berstatus sekolah penggerak, Iya. bukan tidak mempunyai kemampuan sekolah kita, bukan, karena terkait dengan syarat yang belum bisa terpenuhi waktu itu untuk SMP 1 karena usia kepala sekolah yang melebihi dari umur 55. Sehingga bukan, jadi Mas Aldo jangan berkecil hati, jangan berkecil hati bahwa sekolah kita tidak masuk kategori sekolah penggerak, bukan berarti sekolah kita tuh tidak punya kemampuan, bukan, karena syarat itu. Salah satu contoh, walaupun kita tidak masuk sekolah penggerak, tapi saya yakin di guru-gurunya di sini sudah mulai bergerak sendiri. Betul ya, Pak. Salah contoh ada sudah membuat modul ajar. Nah ini seperti ini. Ini sudah modul ajar ya, modul ajar proyek ya fase D itu kelas 7. Pasar Setong. Iya, ya, dengan berbasis kepada kewirausahaan di Mungkin sini. bisa dijelaskan kepada sobat Sabah apa Iya. sih Pasar Setong itu? Dari namanya sudah menarik sekali, Pasar Setong gitu. Nah, itu makanya saya mengkonsep Pasar Setong ini yang bertema di kewirausahaan, Mas Aldo. Iya, Nah, sesuai dengan sekolah kita SMP 1, saya bikin buat Pasar Setong. Nah, apa maksudnya? Nanti ada. Di sini banyak ya. Di modul ini, Mas Aldo. Karena apa? Keunggulan sekolah kita ini walaupun bukan PSP, ya. Bukan PSP, cuma ada 2 guru yang masuk di sekolah Guru penggerak itu ya. Nah, sekolah guru penggerak. Iya, Pak. Nah, itulah modal awal bagi sekolah kita. Dan saya punya keyakinan walaupun pemerintah tidak ditetapkan sebagai sekolah penggerak, tapi kita sudah bergerak lebih awal gitu, Mas Aldo ya. Di sini nanti ya di modul ini nanti akan memang belum kami sosialisasikan kepada Dewan Guru karena masih kami akan mengulas kembali, dan rencananya ini butuh waktu kurang lebih 2 minggu. Nanti di program saya itu di bulan November. Di bulan November ada kegiatan di sini ada yang nantinya di akhir ini kita akan menggelar karya.
Seperti pameran gitu ya, Pak? Model pameran. Oh, Nah, iya, Pak. tapi ini masih sifatnya dirahasiakan terlebih dahulu. Oh, iya. Karena nanti kami akan memberikan sosialisasi dulu kepada guru maksud dan tujuan adanya modul proyek ini. Ya. Jadi ini akan dilaksanakan kurang lebih 12 hari. Iya. Nah, itu Sobat Sensaba. Jadi itu sangat menarik sekali. Jadi tunggu aja pada bulan November pasar setongnya itu. Iya. Lalu apa saja kendala yang Bapak temukan selama 1 bulan menjadi kepala sekolah di SMP kita, yaitu SMP 1 Bangka? Untuk kendala yang saya hadapi sementara ini masih dikatakan normatif ya. Ya, karena sekolah kita ini adalah sekolah yang dikatakan sudah berdiri lama. Iya, betul, Pak. Namun masalah kendala itu biasa dan itu pun bukan berarti itu menjadi tantangan bagi saya. Kendala itu ada, tapi itu bukan sebuah tantangan bagi saya selaku kepala sekolah karena saya sudah komunikasi dengan dewan guru, juga semua warga sekolah, semuanya jikalau menemukan suatu kendala-kendala itu mari kita bahas ya. Bahas bersama. Bersama. Dan dalam 1 bulan ini alhamdulillah kendala yang dimiliki sekolah itu belum nampak gitu. Iya. Jadi alhamdulillah semoga kita semuanya bergerak bersama sehingga kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah kita semoga tidak ada gitu ya. Amin ya. Berarti tadi Bapak jelaskan berarti ketika pengambilan keputusan itu berarti guru dan staf TI itu dilibatkan gitu ya, Pak? Ya jelas, kita tidak mungkin mengambil suatu keputusan itu tanpa koordinasi. Iya. Apalagi itu untuk kebutuhan sekolah secara umum gitu. Kecuali keputusan yang memang urgen yang harus kita laksanakan itu adalah sebuah keputusan yang memang begitu pentingnya untuk sekolah, kita akan laksanakan dengan keputusan yang memang benar-benar bermanfaat bagi sekolah gitu. Jadi kami dalam mengambil suatu keputusan utamanya dalam pelaksanaan program sekolah, tetap kami melibatkan baik itu komite sekolah, juga pokoknya semua warga sekolah ya, itu yang membidangi di masing-masing mata pelajaran ya. Karena sudah kami bentuk 11 Mapel itu ada semacam NGMP sekolah. Ya, Pak. Jadi umpamanya permasalahan di bidang mata pelajaran matematika, mereka itu selalu berkomunikasi untuk MGMP sekolah. Kami sempat diundang gitu. Sehingga apa permasalahan-permasalahan, kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah kita bahas di sana. Nanti kita masukkan di rencana kerja sekolah. Gitu. Jadi semuanya fasilitas yang kurang harus kita anggarkan gitu, Mas Aldo. Gitu. Ya, Pak. Dilihat dari sekolah ini, sarana dan prasarana di sekolah ini dirasa cukup apa belum menurut Bapak? Kalau menurut saya namanya sarana itu kami selalu berkurang ya. Selalu kurang. Contohnya adanya posket ini kan tidak ada, harus tambah. Kemudian kami sempat supervisi keliling ya masing-masing kelas. Saya malahan mempunyai rencana jangka menengah nanti. Ya, rencana jangka menengah untuk masing-masing tingkatan nanti akan kami sediakan fasilitas lengkap baik itu kelas 9 maupun kelas 8 dan kelas 7. Sehingga itu karena ini merupakan program unggulan juga termasuk program unggulan. Dalam arti dalam suatu kelas itu sudah ada fasilitas lengkap sehingga nanti anak-anak ketika belajarnya itu ya, Pak, lebih menyenangkan gitu ya, Pak, belajar. Anak-anak belajar tidak fokus hanya dalam satu kelas, itu ada kelas unggulan yang bisa menikmati fasilitas yang disediakan oleh sekolah gitu. Ya, betul, Pak. Itu merupakan program unggulan juga, Mas Aldo ya. Ya, Pak, betul. Nah, itu sobat Sensaba. Nanti ada kan program yaitu kelas unggulan. Jadi nantinya kalian akan kebagi masing-masing kelas unggulan tersebut. Kalau pemanfaatan TIK sekolah di sini ini seperti apa, Pak? Menurut Bapak? Untuk TIK kemarin sudah karena ya nanti hari Senin itu kita akan melaksanakan suatu kegiatan ANBK ya, asesmen nasional. Ya, Pak. Yang tentunya itu pengganti dari ujian nasional yang tentunya di asesmen ini yang materinya di ANBK ya AKM itu kalau pemerintah
memang mengambil sampel, tidak keseluruhan. Jadi UNBK ini tidak, kalau ujian nasional itu dilaksanakan ketika akhir Semester itu ya Pak? bukan akhir semester, ketika akhir anak menjelang lulus kan gitu. Iya. Tapi kalau UNBK ini tidak. Di kelas 8-nya gitu ya? Ya, ambil tengahnya. Jadi bisa mengevaluasi, menilai ya, memetakan hasil yang diperoleh sampel tersebut. Dan sampel tersebut itu bukan ditentukan di sekolah. Sampel itu didasari pada hasil raport pendidikan sebelumnya. Sehingga anak dari 45 siswa yang ikut nanti hari Senin ini itu dari berbagai macam, baik itu dari sisi ekonominya, orang tuanya, juga kemampuannya, itu tidak yang ikut ANBK ini ada anak yang mampu, orang tuanya tidak. Jadi pilih acak itu ya Pak? Pilih acak, memang ada, karena kita sebelum kita mengirim data itu nanti pusat yang menentukan secara acak, dikategorikan mana anak yang mempunyai kemampuan tinggi, anak yang mempunyai kemampuan sedang, anak mempunyai kemampuan rendah. Jadi nanti diadakan UNBK sehingga nantinya sekolah tahu kelemahan-kelemahan dari hasil raport pendidikan. Nah, dari hasil raport pendidikan itu baru kita akan membenahi apa saja kelemahan yang dimiliki sekolah. Nah, kalau sudah tahu kelemahan dimiliki sekolah, hanya kita caranya satu tadi, di rencana awal itu kita evaluasi kembali hasil raport pendidikan untuk diadakan. Oh, kalau dari sektor numerasinya remah, apa? Tingkat membacanya kurang, mungkin fasilitas apa yang harus disediakan? Oh, mungkin di perpustakaannya yang kurang, baik buku-bukunya atau juga kemampuan gurunya, gitu. Jadi ANBK ini merupakan langkah yang inovatif bagi pemerintah ya. Banyak keuntungannya ya Pak? Banyak sekali keuntungannya. Beda dengan ketika kita melaksanakan ujian nasional yang tentunya momok bagi yang menakutkan ya, bagi utamanya bagi siswa itu sendiri. Tapi dalam arti kita bukan artinya kita santai-santai enak, kita tidak usah melaksanakan ujian nasional, bukan. Tapi tugas kita adalah guru yang harus punya apa, kemampuan bagaimana nantinya output dari sekolah kita tuh unggul gitu. Itu Mas Aldo ya. Iya Pak. Lalu apakah Bapak memberikan apresiasi terhadap prestasi-prestasi yang diraih oleh SMP kita ini? Oh jelas, kita selaku sekolah apabila kita sekolah ya memberikan kontribusi yang bagus sehingga nama sekolah yang baik ya, kita memberikan apresiasi. Apresiasi dalam bentuk apa? Apresiasi itu tidak harus berbentuk materi ya. Suatu bentuk penghargaan ketika nanti umpamanya saya itu sudah punya rencana ya. Umpamanya kemarin tuh SMP 1 sudah banyak mendulang prestasi ya. Betul. Kami di sini 1 bulan mendulang prestasinya sudah bermunculan ya. Kemarin itu saya dengar di provinsi ya. Di provinsi juga di tingkat lokal, provinsi, kabupaten sudah. Contohnya Mas Aldo ya kemarin tuh ya. Juara 2 ya. Juara 2 di pencak silat di tingkat kabupaten, Kapolres Cup ya. Juga kemarin sebelumnya juga di tingkat provinsi ada panahan ya, ada renang juga pencak silat. Dan yang tak kalah menariknya lagi, kebanggaan bagi kita kemarin yang juara di Popnas itu Pak. Iya, Popnas di Kalimantan ya, juga juara 2. Nah, jadi apresiasinya nanti kami mungkin Senin kita memberikan apa ya, penghargaan lah. Penghargaan karena beda. Anak yang mendapat prestasi ketika tidak memberikan apresiasi oleh sekolah itu akan beda. Tapi kita tunjukkan di depan anak-anak sehingga nanti bermunculan anak-anak berprestasi. Pingin gitu ya Pak? Pingin, itu bentuk edukasi yang secara menyeluruh gitu. Jadi apresiasinya bentuk seperti itu. Tidak harus apresiasi itu memberikan suatu materi. Oh ini kamu karena juara 1 tak kasih nilai uang seperti ini. Bukan, tapi bagaimana mereka diberi suatu kepercayaan sehingga mindset yang ada di masing-masing siswa itu adalah bentuk apa ya,
kepercayaan Iya. gitu. Nah, ini Cont- sebagai informasi saja, sebagai ini contohnya Pak. Pada waktu itu, pada masa pandemi, SMP 1 meraih Madura Awards sebagai kategori disiplin prokes se-Madura Pak. Ini Pak, SMP Nah ini, saat ini adalah bukti bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh, Iya. sungguh-sungguh. Apalagi ini program pemerintah yang nasional ya, Iya. bahwa kita sudah mendapat penghargaan apresiasi bahwa kita melaksanakan prokes terbaik. Artinya disiplin kita sudah tertanam. Iya, iya. Padahal ini ya program kurikulum Merdeka masih belum di launching ini, tapi kita sudah melaksanakan Iya, kedisiplinannya ya yang Iya, yang dimiliki oleh sekolah kita ya. Tetap semangat ya Mas Adul ya. Siap Pak. Duh. Lalu untuk dukungan apa yang Bapak berikan dalam menciptakan dan mengembangkan kultur positif dalam setiap kegiatan di sekolah kita? Kalau untuk kultur memberikan dukungan tuh yang jelas kita tidak serta merta karena lengah ya, lengah karena kita sudah sekolah dikatakan fasilitas sudah ada, dukungan dari guru ada, cuma kita tetap mempunyai semangat. Pendekatan emosional kita itu tetap harus kita jalin ya. Iya. Bentuk dukungannya seperti itu dengan cara bagaimana ketika ada kegiatan-kegiatan itu kita semuanya harus berkontribusi memberikan support dan semangat. Iya, Lebih-lebih jikalau termasuk kepala sekolahnya itu terjun langsung ke lapangan ya, ikut memberikan motivasi semangat sehingga apa terjalin kebersamaan yang tinggi. Itu yang harus kita pertahankan ya. Jadi kulturnya apa ya, kalau orang Madura itu gak kenal gak sayang, molo tengen berarti tidak sayang. Jadi Ya, program ya. ketika kita adakan kegiatan, yuk kita sama-sama memberikan motivasi dan semangat dengan cara apa ya, ketika ada kegiatan yang sifatnya kita membutuhkan bantuan ya kita harus mendukung Ya, gitu. betul Pak. Jadi ini pertanyaan terakhir ya Bapak. Iya. Apa saja harapan Bapak ke depannya untuk sekolah kita? Aduh, mengintip harapan ini yang jelas saya tuh punya harapan apa ya? Malah gambaran di depan saya ya. Sekolah saya itu pinginnya dikenal bukan di tingkat kabupaten. Ya. Harapan saya supaya apa? SMP 1 Bangkalan ini yang mempunyai modal awal, modal dasar, ya lebih-lebih adanya sekolah yang bertajuk boarding school Ya, dan juga adanya kegiatan poskes ini, Ya, betul, tentunya harapannya semakin maju. Bukan hanya kegiatan ini hanya seumur jagung tadi, tapi semakin berkembang. Ya. Makanya butuh apa supaya poskes ini berjalan? Ya jelas kita harus mengundang tokoh pendidikan Ya, ya. betul, Pak. Ya, sehingga mereka memberikan kontribusi, semangat. Ya lebih-lebih mungkin sarannya mungkin bisa ditambah untuk sekolah kita Ya, gitu. Dengan mengundang berbagai tokoh, juga awal-awal kita mungkin dewan gurunya bagaimana cara memberikan pelayanan kepada siswanya kita undang di sini ya. Ya, Di samping itu kita mulai berkembang ke pengawas sekolahnya, juga ke dinas pendidikannya ya. Sehingga poskes ini tidak hanya berlaku khusus di SMP 1 saja gitu. Harapan saya seperti itu. Semoga harapan tadi dan cita-cita Bapak terwujud semua. Amin. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak, boleh ya Pak? Oh, boleh. Ya. Aspirasi dari para siswa ini Pak ingin belajar di lingkungan luar sekolah. Jadi agar tidak selalu di dalam sekolah, di dalam kelas saja. Misalkan di sini ada gazebo. Nah, itu gazebonya dirasa seperti kurang gitu Pak. Itu terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana gitu Mas Aldo ya. Seperti yang saya terangkan tadi bahwa kita tidak boleh berdiam gitu ya. Salah satu contoh kami sudah mengadakan supervisi keliling ya ke masing-masing kelas. Salah satu contoh kejemuan kita dalam arti memberikan ketika adanya interaksi belajar mengajar ya.
itu kita jemu gitu ya. Iya, iya, Nah, betul. sudah ada di benak saya itu akan diadakan seperti yang tadi, masing-masing jenjang akan saya sediakan fasilitas yang sekiranya nanti kegiatan belajar mengajar tuh nyaman, Ya, betul. enak dirasakan Ya, kan ya, gitu. Wah, satu contoh seperti yang Mas Aldo sampaikan ya sama Mbak Damar, ingin membentuk apa? Supaya kegiatan belajar mengajar itu enak gitu, Ya, karena betul, Pak. sesuai dengan apa ya, rumah belajar ya. Ya. Belajar tidak harus di dalam kelas, Betul, tapi betul. di luar kelas. Kita melihat situasi kondisi di lingkup sekolah ini memang syarat untuk menjadi apa ya, sekolah yang subfasilitas itu terpenuhi, memang kita mempunyai lahan yang luas ya. Ya, betul. Masalah nanti ingin Mas Aldo aspirasinya ya, pingin tersampaikan, terrealisasi, mungkin nanti kita mana yang sekiranya nanti itu posisi itu bisa tidak mengganggu kenyamanan ya. Iya, Pak. Kita membangun suatu tempat tapi tidak merasa nyaman kan, tidak bermanfaat, Ya, itu ya. tidak bermanfaat. Nanti bisa komunikasi dengan bagian sarana dan prasarana gitu ya. Ya, Pak. Nanti bisa supaya bisa terrealisasi gitu yang maksud Mas Aldo, Ya, sehingga kita belajar tidak harus di dalam kelas kan. Iya, gitu. betul, Ya. Pak. Ya. Ya. Nah, karena tadi Aldo sudah memberikan pertanyaan terakhir ya Bapak, saya juga tidak mau kalah ini. Oh, berarti akhirnya 2 kali ini. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini Bapak, pastinya kan di sekolah kita setiap tahunnya mengadakan pentas seni, respect. Ya, respect. Nah, karena tahun kemarin ini ada COVID-19, Pandemi. Iya. pandemi, jadi sekolah kita ini tidak bisa mengadakan pensi. Jadi untuk tahun ini rencananya sekolah kita ini akan mengadakan pentas seni. Jadi pendapat dan saran Bapak itu seperti apa? Untuk kegiatan ini adalah kegiatan positif yang Betul, artinya anak-anak itu ingin hasil jerih payah ya. Baik itu mulai dari tingkat kelas 7 dan kelas 8 dan 9, itu memang itu program kesiswaan Iya. yang tentunya kalau tahun-tahun kemarin kita ya mungkin sekolah SMP 1 melaksanakan satu kegiatan di mana karena faktor pandemi ya, Pandemi, betul, Pak. kurang lebih 2 2 tahun itu kita bukan tidak melaksanakan karena faktor aturan yang tidak boleh ya, Ya. sehingga tidak bisa terlaksana. Insya Allah nanti kita bahas secara bersama oleh Dewan Guru ya. Ya. Kami kalau masalah keputusan itu tidak bisa tadi seperti yang saya sampaikan, setiap ada program atau kegiatan yang sekiranya dampaknya positif, kita bisa dimusyawarahkan. Dan Insya Allah bisa spesial- terrealisasi gitu ya. Dan spesialnya dari pensi ini juga Pak, sekolah kita akan mengundang Mengundang artis terkenal. artis, ya. Oh iya Pak, gitu ya. Oh, tahun-tahun Tahun sebelumnya. kemarin itu Iya. seperti Naswa, terus Feeder Masa juga gitu, Pak. Iya. Jadi artis-artis yang papan atas. Iya. Ya. Nah, semoga nanti dengan tampilnya ya model-model baik artis bisa terinspirasi ya. Ya, terinspirasi agar minat Nah, bakatnya. tadi saya pernah membuka di YouTuber itu ya, di YouTube kayaknya ada kelas 8 itu ya. Sudah sering tampil di YouTuber itu. Oh iya ya Pak. Jihan kalau ada Jihan ya. betul, ya, Pak. Jihan ya. Itu bisa kita manfaatkan ya, Ya, sebagai betul, faktor pendukung awal ya. Ya, Itu bisa itu. Ya bisa nanti kita musyawarahkan kembali dengan Dewan Guru ya. Ya. Gitu. Nah, sebelum menutup podcast kita hari ini, lebih baik kita berpantun dulu Iya. karena pantun merupakan tradisi dan sering saya melihat banyak kegiatan-kegiatan itu di akhirnya masih ada pantun gitu, Pak. Jadi mungkin Oh. Bapak bisa berpantun. Wah, ini yang repot bagi saya karena saya tidak terbiasa. Tapi memang sering ya ketika saya ada rapat-rapat dina itu ya, Pak Kadis itu sering memberikan pantun. Ya. Ya. Ini bagaimana ini langsung disodok dengan pantun ini ya. Ya. Karena misi sesuai dengan program posketnya mungkin ya Ya. masih ngarang dulu ini. Bapak akan ngarang ya podcast Spensaba ya. Iya. Iya, podcast Spensaba, Pak. Manuk Potter bungkana aren. Sae. Ajual tampar pasar kebenyar. Sae.
podcast Pensaba lakar keren ya. Lain. Malarmo ke detia harapan anyar gitu ya. Jadi ada harapan baru dengan adanya podcast ini ya. Ya. Karena Bapak tadi sudah memberikan pantun. Saya balas, harus kamu Nah, harus pantun siap. juga Sama gitu lagi, ya. Bapak. Iya. Saya yang mau balas pantunnya ya Pak. Nompak Vespa sambil kesah. Pak Hai. Pak norok lomba. Hah? Podcast Pensaba luar biasa. Hah? Kebanggaan Sobat Pensaba. Oke. Harus kita bangga punya podcast ini ya, Iya, podcast ini ya. iya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah Ya, meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang berbincang bersama dengan kami. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Kopsis dan Navia KP karena sudah mewujudkan keinginan untuk memiliki studio podcast ini. Ya, dan tentunya harapan Bapak itu seperti apa dengan adanya podcast seperti ini? Harapan saya dengan podcast ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi terus berlanjut dan harapannya silahkan di subscribe, like dan di share. Ya, itu harapan saya itu. Nah itu dia bincang-bincang bersama tamu spesial di podcast perdana kita hari ini. Nantinya kita akan melanjutkan podcast ini dengan bintang tamu yang menarik juga. Dan jangan lupa tetap subscribe, like, comment, and share. Nah, Dimensi, dialog menarik dan berisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.